Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa man da'a bidakwatihi wa tarasama khotohu wa ja'ala lakitatal islamiyata asasan li fitratihi wa kama syariatan ijazan yang menuyabah wa mas sekarang akan bapak sahabat semuanya rahimakumullah, kita bertemu malam ini membahas 10 kritik Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atas sosialisme dan komunisme ya. Dimana ini pertemuan kelima ini sebenarnya lebih banyak pada rangkuman ya. Jadi mungkin saya ngisi juga nggak, mungkin ya, mungkin nggak sepanjang kemarin kecuali kalau nanti banyak tanya jawab ya. Eh Hanya saja menambahkan sebelumnya ini saya sampaikan teori Karl Marx yang ketiga ini kayaknya perlu saya ungkap ya kemarin kayaknya baru baru tersirat. Ini di tempat saya nih hujannya makin deras. Apakah suara hujan masuk? Masuk nggak? Tidak, Ustadz. Cukup jelas Ya, kok. ya. Benar. Ya mungkin karena saya pakai headset ya. Baik, jadi begini ya di dalam teori Karl Marx terkait nilai. Ini terkait nilai. Jadi teori Karl Marx terkait nilai yang nanti menghasilkan komunisme itu sebagai kritik terhadap ini, terhadap ekonomi kapitalis. Nah, karena itu sebelumnya saya harus sampaikan dulu pandangan nilai dalam ekonomi kapitalis. Jadi pandangan nilai dalam ekonomi kapitalis, sebentar ya, ini saya minta waktu sebentar, kayaknya harus ambil kacamata, kalau nggak nyaman banget. Sebentar ya. Nah baik, nah sekarang nah saya juga lebih nyaman ya, dan eh, tampak lebih bijaksana juga ya dengan kacamata, ditambah lebih bijaksana. Baik ya, saya lanjutkan. Wah, ini tempat saya pagi hujan, tadi sempat ada petir ya. Jadi begini ya, menurut kapitalisme itu nilai ya, itu menurut Adam Smith pelopor kapitalisme mengatakan bahwa nilai itu adalah upaya upaya yang eh, total upaya yang dilakukan untuk pemrosesan produksi suatu barang, gitu ya. Jadi misalkan bikin tahu goreng dijual, eh, misalkan dijual 1.500. Nah, prosesnya itu adalah proses proses mencari tahunya, proses mencuci tahu, proses mengiris-ngiris tahu, proses memilah-milah tahu, menggoreng tahu, kemudian mentiriskan, ya pokoknya kemudian dikemasi. Nah, itu semua semua proses itulah yang disebut dengan nilai. Jadi untuk melakukan semua proses itu butuh berapa? Butuh berapa? Sampai menghabiskan uang berapa? Kira-kira seperti itu ya.
Jadi semua proses semua proses yang berlaku sampai semua proses yang berlaku terkait produksi suatu barang, nah, itulah nilai. Jadi nilai itu begitu. Nah, teori ini kemudian diperbarui oleh muridnya Karl Marx ya. Kalau Karl Marx kan kok muridnya Karl Marx, muridnya Adam Smith. Jadi kan kapitalisme oleh Adam Smith ya. Jadi teori ini diperbaharui oleh muridnya Adam Smith, yaitu David Ricardo. Nah, David Ricardo melakukan pembaharuan, nah mengatakan bahwa nilai tidak semata proses ya, proses yang dilakukan atas dalam produksi suatu barang, tapi juga mempertimbangkan proses-proses sebelumnya, mempertimbangkan proses-proses sebelumnya. Jadi gini, misalkan eh, proses, kalau tadi contohnya begini ya, contohnya proses produksi tahu itu terkait dengan produksi suatu barang. Tapi kalau membandingkan antara pandangan Adam Smith sama pandangan David Ricardo itu misalkan di misalnya produksi konsentrat sapi. Produksi konsentrat sapi itu kalau pakai Adam Smith berarti kan proses yang dilakukan dalam pembuatan konsentrat. Misalkan penduduk desa ya membuat pakan sapi antara membeli setengah jadi kemudian diproses, gitu ya. Antara membeli setengah jadi kemudian diproses atau membeli bahan mentah diproses. Itu kira-kira nilainya ya, nilai dari pakan sapi itu tinggi mana gitu. Nah, itu ketemunya kalau pakai teori Adam Smith akan tinggi yang ini, yang dari mentah sampai jadi, dari mentah sampai jadi. Karena prosesnya lebih lama ya, bahan-bahannya beli mentah semua gitu ya. Kemudian diproses semuanya, dirajang-rajang, dicacah, digiling sampai kemudian jadi. Katakanlah ongkos untuk membayar karyawan gitu ya. Ongkos membuat untuk bayar karyawan per 1 kilogram pakan gitu ya. Misalkan 1.500 gitu. 1.500. Tetapi kalau membeli setengah jadi kemudian dimatangkan, itu proses untuk membayar karyawan per 1 kilogram pakan itu cuma 700. Kan lebih murah yang cuma membayar karyawan 700 yang dari setengah jadi ke jadi. Gitu. Tetapi kan kenyataannya enggak, jatuhnya pakan kan tetap lebih mahal, bisa jadi lebih mahal yang belinya setengah jadi diproses sampai jadi. Kenapa? Karena ketika membeli bahan setengah jadi itu kan sudah biaya. Jadi kalau di total beli barang setengah jadi ditambah pemrosesan lanjutan itu bisa lebih dari 1.500. Paham ya? Bisa bisa ditangkap ya. Jadi kalau bahan mentah sampai jadi itu prosesnya itu di total 1.500 gitu. Tambah 1.500. Tetapi kalau bahannya dari setengah jadi sampai jadi prosesnya sendiri 700. Tapi kan bahan bakunya lebih mahal. Nah, di dalam proses pembuatan bahan baku itu sendiri kan ada proses, ada proses bahan mentah sampai setengah jadi. Ya. Jadi jadi ada iklan lewat sebenarnya. Ya baik. Jadi itu proses yang kalau menurut teori Adam Smith lebih mahal dari beli
mentah sampai jadi. Tetapi kalau pakai David Ricardo lebih mahal beli setengah jadi sampai jadi. Nah, yang lebih tepat kan David Ricardo. Karena bagaimanapun beli setengah jadi itu kan udah bayar. Udah bayar dan di dalam pemrosesan barang setengah jadi itu kan ada proses juga. Nah itu kira-kira seperti itu. Atau misalkan kita beli risol ya, risoles. Kita beli risoles untuk anak kita, katakan harga 2.000 gitu. Harga 2.000 beli risoles untuk anak-anak kita itu kalau beli. Tapi karena bikin sendiri, nah seandainya biaya untuk pembuatan risoles itu dirupiahkan, katakanlah per biji 800, 800. Seandainya dirupiahkan. Tapi itu dengan bahan mentah ya, bahan mentahnya misalkan tauge, telur, makroni, wortel, semuanya semuanya bahan mentah. Itu kalau orang tuanya yang bikinkan loh ya. Tapi anaknya ya, sekarang kalau risoles versi baru, anaknya sendiri yang bikin. Tinggal cari saus mayones ya, tinggal saus mayones, saus tomat, kemudian sosis gitu ya. Ditambah sosis, tambah goreng telur aja. Telurnya cuma digoreng, digoreng diikutin. Anak anak kita sendiri bisa gitu. Anak kita sendiri bisa dan cepet. Kalau orang tua yang bikin kan, bikin 50 biji gitu mungkin bisa bisa 4 jam. Sementara kalau anak kita yang bikin, karena bahan-bahannya tadi udah siap semua, kulit risolnya udah kulit risolnya sudah ada, sosisnya udah ada, saus mayones, saus merah, saus tomat udah ada, telur sudah ada, tinggal digabungkan, dilipat, goreng bentar. Anak kita sendiri yang ngerjain 50 biji bisa jadi cuma setengah jam, maaf setengah 1 jam, gitu. 1 jam. Kalau dirupiahkan, seandainya nilai anak kita kasih saku lah, anak kita ngerjain itu kasih saku, mungkin per biji cuma 300 gitu. Gitu. Uh, per biji 300. Cuma kan bahannya sosis gitu. Bahannya telur, saus mayones. Itu kan dalam pembuatannya sendiri kan makan biaya. Maka kalau saus bikinan anak-anak kita jatuhnya lebih mahal mungkin. Nggak cukup harganya 2.000, tapi 3.000 gitu. Karena bahan-bahannya lebih bagus. Nah itu. Jadi perbandingan teori Adam Smith sama David Ricardo itu begitu. Nah sekarang Karl Marx memberikan kritik baik teori Adam Smith maupun teori David Ricardo ya. Karl Marx memberikan kritik. Nah, kritiknya bagaimana menurut Karl Marx? Nah, kritiknya menurut Karl Marx, saya geser dikit ya, agak dingin. Menurut Karl Marx, semua proses itu yang mengerjakan kan karyawan. Semua proses itu kan yang ngerjakan karyawan. Misalkan pembuatan pembuatan risoles ya, biayanya gaji karyawannya per biji katakanlah 1.000 gitu. Sementara kok dijual 2.500 gitu. Nah, ini kok terlalu senjang, terlalu senjang. Eh, Risoles dijual 2.500 sementara gaji karyawan ya mungkin dalam prosesnya nggak 1.000 lah, lebih kecil lagi kalau banyak kan. Risolesnya dijual 2.500, gaji karyawan per biji katakanlah cuma 700, cuma 700. Jadi kok cuma gajinya segitu gitu. Nah, apalagi kalau sistemnya pinjam bank gitu. Kalau pinjam bank itu kan
ngasih keuntungan pada bank, apa yang kita lakukan, untung atau rugi, harus bayar bank. Sehingga itulah yang melahirkan teori perampasan nilai. Jadi Karl Marx itu menganggap perampasan karena dari proses dari semua proses yang terjadi tadi, dari semua proses yang terjadi harusnya gitu, harusnya itu dapatnya buruh lebih gede dari itu. Bayangkan kalau nggak ada pemodal gitu. Itu. Nah teori ini dikritik juga oleh Setakuddin. Lah kenapa bahan bakunya tidak dihitung? Kenapa bahan bakunya tidak dihitung? Oke lah prosesnya sama ya. Menjual ayam goreng ingkung utuh, satu ayam ekor utuh gitu. Seharga katakanlah 45.000 kalau ayam potong. Sementara kalau itu ayam kampung 90.000 gitu. Nah, kan prosesnya sama, gaji karyawan sama, bahannya beda. Kenapa bahannya tidak dipertimbangkan? Nah, itu kritik Setakuddin ya. Jadi mendewakan manusia itu salah. Teori baik kapitalisme maupun komunisme itu terasa terlalu mendewakan manusia. Kapitalisme mendewakan pemodal, sosialisme mendewakan pekerja. Nah, bahannya sendiri tidak dihargai. Nah, komunisme sendiri memang memang berusaha supaya negara-negara komunis itu gimana caranya bahan baku semurah-murahnya. Tetapi walau semurah-murahnya bagaimanapun, bahan baku itu tetap ada harganya. Baik, teman-teman barangkali ada yang pernah makan ke warung steak gitu ya. Kalau steak lokal harganya 30.000. Steak impor harganya barangkali 60.000. Kalau steaknya impor dan wagyu, wagyu, sapinya itu sapi wagyu, sapi jenis wagyu ya, itu bisa jadi 100 lebih, 100.000 lebih untuk satu potong itu. Padahal lokal 30, impor 60, wagyu anggap aja 120. Prosesnya sama. Gaji untuk yang gaji untuk karyawan di warung steak sama, tapi kan beda. Jadi ketika orang Indonesia itu dibombong tentang tentang produk-produk hasil produksi, ternyata orang Australia, orang Jepang justru jual mengandalkan pemberian Allah langsung, yaitu apa? Bahan bakunya yaitu jenis sapinya gitu. Gitu. Justru di Australia sama Jepang itu produk dari Allah langsung itu yang mahal, yaitu apa? Sapi wagyunya. Jadi ketika di Indonesia yang dianggap ekspor itu tekstil gitu ya, sepatu gitu, yang melibatkan proses yang banyak, seakan-akan kita teknologinya hebat, ternyata Australia sama Jepang cuma mengandalkan sapinya itu aslinya apa gitu. Aslinya sapinya wagyu ya sapi mahal. Nah demikian ya, jadi ini yang perlu dikritisi dari teori Kamak, kurang menghargai bahan baku. Ya, jadi nggak ada rasa syukur karena tidak menghargai bahan baku. Nah ini kritik dari Syekh Tajuddin An-Nabhani. Imbasnya apa? Kalau cara Islam, bahan baku itu harusnya dihargai. Plasma nutfah itu harusnya dihargai. Jadi kerusakan hutan Kalimantan itu kan jadi kerasa ya, kerasa mahalnya setelah kemudian pohon-pohon itu hilang, pohon-pohon itu hilang, ditebangin dengan harga murah,
Karena hilang kemudian dibudidayakan pohon jenis lain di Jawa. Yang pohon itu diindustrikan, yaitu pohon apa? Pohon sengon, pohon jabon. Ternyata pohon sengon, pohon jabon sekali beli bulan 100 misalkan, 1 juta gitu. Nah berarti apa? Baru sadar, oh ternyata bahannya itu mahal ya. Baru sadar, oh selama ini menebang hutan semaunya. Bahan baku dianggap murah. Bahan baku dianggap tidak berharga. Nah, itu contoh ya. Atau di Kalimantan itu kan sekarang itu namanya namanya lantai pakai kayu ulin itu kan dianggap mewah. Setelah semuanya itu hilang, setelah ulin langka. Padahal dulu penduduk Kalimantan itu biasa pakai kayu ulin. Nah itu contoh ya. Contohnya begitu. Nah ini beberapa pertimbangan. Dan catatan, nah, ini teori Kalmat yang ketiga ini jadi masalah nilai ya. Nilai itu harusnya nilai tidak usah menghitung pengusaha, tidak usah menghitung pemodal. Nah ini ciri khasnya Kalmat. Islam mengkritik baik pengusaha, baik kapitalisme yang pro pengusaha maupun sosialisme komunisme yang pro pekerja ternyata mengabaikan bahan baku. Ya, ya. Ternyata mengabaikan bahan baku. Nah, eh, suara saya jelas ya? Ya. Jadi mengabaikan bahan baku. Jadi baik komunisme maupun kapitalisme mengabaikan bahan baku. Ini kritik yang ketiga serta kejenuhan abadi atas Karl. Nah, kemarin dari Karl sudah kita ini ya kita bahas. Yang pertama adalah hukum evolusi sosial gitu ya. Nah, kemudian hukum merosotnya jumlah pelaku usaha. Nah, kemudian ditambah ini hukum hukum tentang nilai. Hukum tentang nilai ternyata saya takutin kritik. Kemudian hukum tentang evolusi sosial kemarin sudah kita bahas. Saya takutin juga kritik. Kemudian hukum tentang merosotnya jumlah pelaku industri. Ini saya takutin juga mengkritik. Nah, demikian. Nah, sekarang kita urutkan sejak awal ya. Dari sosialisme, kelemahannya apa? Pertama, ya, terkait adanya kesamaan. Apa yang dimaksud kesamaan? Ternyata yang disebut kesamaan itu tidak jelas. Hitungannya tidak jelas. Ada yang harus sama rasa sama rata, ada yang prinsipnya yang dikerjakan dengan yang didapat itu beda. Kopral anaknya 5 bisa jadi dapat upah lebih tinggi daripada jenderal anaknya 1. Karena yang dikerjakan bisa jadi lebih besar jenderalnya, tetapi kebutuhannya lebih tinggi kopralnya. Contoh-contohnya seperti ini. Jadi apa yang disebut kesamaan tidak jelas. Kemudian prinsip yang kedua bahwa eh, harus ada barang-barang yang tidak boleh dikuasai swasta. Ini juga tidak jelas barang apa yang swasta tidak boleh memiliki. Secara umum dikatakan bahwa barang-barang yang menghasilkan produksi, rumah disewakan nggak boleh, mobil direntalkan nggak boleh. Yang boleh itu cuma konsumsi, adapun produksi itu biarlah dikerjakan secara kolektif atau dikerjakan oleh negara. Contoh seperti itu.
ternyata barang-barang yang dihapus, yang tidak boleh dimiliki individu, ternyata beda-beda. Yang kedua, gitu ya. Yang ketiga, sampainya penerapan sosialisme itu lewat siapa? Apakah lewat kelompok-kelompok, misalkan adanya kampung tematik ya, adanya kampung tematik, adanya kampung-kampung tematik. Jadi untuk produksi motor, motor dikerjakan oleh kampung tematik tentang sedel, kampung tematik tentang ban, kampung tematik tentang gear, kampung tematik lah perusahaan itu tinggal tinggal menyambungkan. Atau sosialisme itu diserukan oleh kelompok-kelompok anarki atau diserukan oleh parlemen untuk menghasilkan undang-undang. Nah, semuanya itu tidak jelas, tidak jelas. Nah, kemudian pelakunya siapa? Pelaku sampai terjadi perubahan itu siapa? Apakah kelompok anarki? Apakah partai politik? Apakah pemerintah? Tidak jelas. Sehingga ketika Uni Soviet berdiri, itu dianggap harusnya negara setelah hadir negara bubar. Karena harusnya yang melakukan sosialisme itu adalah kelompok-kelompok semacam koperasi. Tapi menurut bagian justru negara harus ada. Ini contoh perbedaan ya. Nah kemudian yang kelima adalah tentang kesamaan. Ya. Kesamaan itu ternyata tidak sesuai dengan fitrah. Karena faktanya manusia itu beda-beda. Manusia itu beda-beda. Manusia itu fisiknya aja sama, sama-sama manusia, tapi ada manusia yang gajah, ada manusia yang semut, kira-kira seperti itu. Kemudian tentang hukum menghapus kepemilikan produksi, eh, barang-barang yang bisa menjadi faktor produksi harus dihapus. Ini juga tidak sesuai dengan fitrah. Ini juga tidak sesuai dengan fitrah karena manusia memang kebutuhannya memiliki itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketujuh ya, ketujuh bahwa ya, perubahan yang diserukan melalui revolusi di situ dikatakan oleh Seth Godin itu cara untuk membongkar, bukan cara untuk memasang kira-kira. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi cara cara untuk menegakkan tidak dibahas. Itu ya. Itu kan ada 7 ya. 7 ditambah kesalahan teori tamak tadi. Berarti ada berapa? Ada 10. Nah, kira-kira demikian ya. Ini rangkumannya aja ditambah tadi teori tentang nilai. Dari saya kira-kira itu. Jadi 10 poin ini sudah kita bahas. 10 poin kelemahan sosialisme, komunisme. Yang ketiga tadi, yang tiga terakhir adalah kelemahan teori tamak. Kelemahan teori tentang nilai, kelemahan teori tentang evolusi sosial, kelemahan teori tentang merosotnya jumlah jumlah ini apa jumlah perusahaan ya, jumlah pelaku produksi. Demikian yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Eh, Mohon maaf kalau ada kesilapan. Selanjutnya bisa dilanjut tanya jawab. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi memang beliau coba review kembali tadi ya, poin per poin dari beberapa kali pertemuan kita bersama beliau. Ada 10 poin tadi ya. Ada beberapa poin yang kami catat tentang teori kesamaan, kemudian penerapan sosialisme, kemudian pelaku perubahan sosial, kemudian juga ada persamaan eh, teori mereka yang tidak sesuai dengan fitrah, dan juga ada beberapa hukum penghapus kepemilikan, cara
perubahan ya, itu dikatakan oleh beliau tadi adalah cara membongkar ya, membongkar masyarakat, tatanan masyarakat, tapi bukan membangun masyarakat. Kemudian tambah tiga lagi tadi ada hukum evolusi dan penilaian eh, kalimat tentang value ya, nilai, dan terakhir tentang penurunan produksi. Ya, setidaknya itu yang kami catat. Ini menjadi semacam rangkuman buat Bapak Ibu. Insya Allah ini kita coba, kita buka kembali ya diskusi. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang eh, berhalangan di beberapa pekan kali bertemu dengan beliau, dan atau ada yang mau mereview atau bertanya kembali berkaitan dengan poin per poin yang mungkin kita juga masih ada kendala di poin-poin tertentu, atau boleh jadi juga di antara Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menambahkan poin, mungkin bukan 10 mungkin lebih juga, tapi setidaknya ini bisa kita diskusikan karena ini pemahamannya, gagasan yang siapa saja bisa memberikan catatan ataupun kritikan. Ya, Alhamdulillah kita buka sisi tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, pertanyaannya bisa dikirimkan ke kolom komentar, ataupun yang ingin mau berinteraktif langsung, silakan juga raise hand saja langsung, tanya poinnya, nanti insya Allah kita akan mintakan beliau untuk memberikan tanggapan ataupun jawabannya. Ya, em, kita sembari menunggu dari jamaah ini, Ustaz, ada poin yang ingin saya coba perjelas ini, Ustaz, atau yang memang saya masih belum belum ngeh ya istilahnya. Eh, Teori nilai ini atau value ya, mungkin ini kan juga bisa kita buka di dalam mukadimah ya, buku sistem ekonominya Setakiudin, yang memang jadi tema besar kita diskusi malam ini ya. Nah, apa yang membedakan sedikit Ustaz tentang eh, teori nilai yang dibawa oleh kapitalisme dengan teori nilai dibawa oleh sosialis komunisme? Bisa diulang kembali nggak Ustadz, di mana perbedaannya? Dan Ya, kemudian, jadi gini, ya kemudian terakhir Ustadz, sebenarnya di mana kelebihan Islam dalam menilai teori nilai ini, Ustadz, value tadi ini, Ustadz? Boleh masih ya, tanggapan Ustadz? ya tadi ada sedikit yang kurang ya. Jadi Karl Marx itu menggunakan kritik atas Adam Smith pakai teorinya Adam Smith sendiri. Jadi ibaratnya gini lah, kamu itu mengatakan bahwa nilai itu ditentukan oleh proses gitu. Nilai itu ditentukan oleh proses. Lalu kalau proses itu ya berarti yang dapat ya yang terlibat dalam proses. Berarti apa-apa kerja. Lah pengusaha kan pihak di luar proses. Kenapa dapat untung gitu? Nah, itu. Berarti itu perampokan. Berarti ada bocor keluar. Ada uang yang tidak mengalir ke pekerja, tapi keluar pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan. Nah itu ya. Jadi eh, intinya menggunakan kritik atas kapitalisme berdasarkan omongan orang kapitalis sendiri. Kalau nilai itu katanya dari proses produksi, lalu mengapa? Lalu mengapa justru ada pihak di luar proses yang dapatnya gede lagi ya. Dan memang kadang-kadang kayak gitu tuh terasa loh. Jadi gini ya, kayak sebelumnya saya sampaikan tentang karyawan bank ya. Bank, eh, bank ya menerima tabungan dari para PNS, dipinjamkan ke perusahaan besar. Perusahaan besar dipakai untuk gaji karyawan. Itu. Nah, katakanlah dari semua proses itu bank dapat bank dikasih oleh perusahaan 14%. Perusahaan sendiri perusahaan sendiri
ngambil laba katakanlah 16%. Sebelumnya ngasih pajak pada pemerintah 10%. Kemudian setelah bank dapat 14%, setelah bank dapat 14%, bank ngasih pada penabung 8%. Lah kemudian setelah pengusaha itu dapat 16%, pengusaha dapat 16% itu dibagi-bagi untuk karyawan yang sangat banyak. Jadi akhirnya karyawan dari perusahaan itu, ya kita lihat penampilannya saja lah, lihat penampilannya saja. Karyawan perusahaan pakaian paling sederhana, ya. Di atasnya adalah PNS, di atasnya adalah orang-orang pemerintahan, di atasnya adalah karyawan bank, di atasnya adalah pegawai perusahaan. Itu dari sisi tampilan aja kan beda kan. Berarti kan yang dapat kira-kira yang dapat banyak siapa? Pejabat perusahaan. Di bawahnya karyawan pejabat dan karyawan perbankan. Di bawahnya adalah para pejabat pemerintahan. Di bawahnya adalah para penabung, di antaranya para PNS. Paling bawah itu adalah kelompok pekerja. Padahal kami-kami ini loh yang bekerja gitu. Kira-kira seperti itu. Kami-kami yang bekerja kok kami dapatnya malah penampilan paling sederhana begini. Gitu. Apalagi kalau perusahaan rokok itu. Biaya marketing katakanlah, biaya marketing 40%. Diserahkan pada grup musik dibagi cuma 10 orang gitu. Jadi misal dapatnya per orang rata-rata dapatnya per orang misalkan rata-rata 40 juta gitu ya. Kerja sehari. Jadi grup musik, jadi kan perusahaan marketingnya 40% kasihkan grup musik tuh. Dibagi 10 orang, masing-masing dapat 40 juta rata-rata. Misalkan seperti itu. Kerja berapa sehari? Tambah persiapannya, tambah setelah itu hilang capeknya, anggap aja total 4 hari. Berarti per hari 10 juta. Sementara karyawan produksinya, karyawan rokok, itu UMR. Gitu. Itu kan kerasa. Gitu. Wah, yang kerja itu, yang ngelintingin rokok kami, yang milah-milah tembakau kami, yang rajang tembakau kami, yang menerima baunya kami, yang urusi sampahnya kami. Sementara kok yang dapat kenikmatan besar dari pabrik rokok ini grupnya Ahmad Dhani, grupnya Anang, grupnya Ariel. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu loh. Emangnya yang lebih berperan dari hasilnya adanya satu puntung rokok ini siapa yang berperan? Kami atau grup musik itu? Kira-kira kayak gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi mekanisme pasar itu akan, nah sekarang itu juga kerasa gitu loh. Orang tuh kalau udah terkenal sekarang bisa apapun seakan-akan. Talita Curtis ya itu kan dulunya artis, akhirnya jual solos. Jual solos penghasilannya kan ya sehari cuma berapa sih? Sehari cuma alah dapatnya berapa? Nggak sampai 30.000 itu sehari dapatnya. Itu Talita Curtis itu. Habis itu paling yang lihat TikToknya itu ya cuma angka-angkanya cuma sekali dia selama dia jualan risol itu ya angka-angkanya paling cuma sekitar 1.000, 2.000, 3.000 gitu yang lihat. Habis itu kisahnya diangkat tuh ini dulu kan artis gitu. Dia dulu kan artis. Kok sekarang jualan risol? Saya kisah hidupnya dikupas viral kan? Viral itu kemudian TikToknya itu dikunjungi banyak orang. Akhirnya tayangan TikToknya itu jadi 10.000 lebih rata-rata itu. Langsung dia bisa endorse gitu. Langsung dia bisa endorse, ya udah jadi penghasilannya udah kembali kayak artis lagi gitu. Jadi contoh sekarang dosen tiktokan, tokoh LSM tiktokan gitu. Kemudian pelaku UMKM tiktokan untuk hal-hal yang mereka itu
melakukannya itu bisa menghasilkan itu berdarah-darah. Tapi karena bukan artis, viewernya paling berapa gitu. Viewernya di bawah 1.000, viewernya di bawah 1.000 lagi. Begitu artis, ratusan ribu, ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah karena mekanisme pasar itu akhirnya seperti perang zaman dulu ya. Ada prajurit ecek-ecek, ada pendekar gitu. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, yang prajurit ecek-ecek akhirnya ya dapatnya dikit lah, kira-kira seperti itu. Sama sekarang pekerja industri dapatnya sangat sedikit. Kira-kira seperti itu. Tuh ya, ya kalau kalau dalam kapitalis kan akhirnya ya masih pekerja ya seperti itu, kurang sejahtera. Itu ya itu karena ya sebenarnya ada benarnya juga kritik Karl Marx gitu. Cuma Karl Marx dikritik juga ternyata ada kelemahan juga. Kritik Karl Marx atas kapitalisme itu benar, tapi ternyata Karl Marx-nya sendiri ada kesalahan lain, yaitu tidak mempertimbangkan bahan baku. Karena kalau dalam daulah Islam itu kan penjagaan bahan baku itu justru sangat dijaga gitu. Kalau penjagaan bahan baku itu sangat dijaga, kita itu kalau makan itu nggak makan sapi wagyu itu mungkin menjadi terjangkau lah buat rakyat gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi yang menikmati wagyu jangan cuma inilah, jangan cuma orang yang sanggup ke warung steak dengan harga mahal. Yang bisa menikmati wagyu itu juga rakyat juga, kira-kira seperti itu. Kira-kira. Gitu. Kemudian lagi kalau ada pertanyaan, silakan. Iya, jadi mungkin yang agak menjadikan beda nanti Ustaz, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Reni ini, cuman yang membedakan kita sulit Ustaz, maksudnya nanti membedakan mana value sama price Ustaz, mana nilai, mana harga. Nah, ini yang membuat kita sedikit ya, mungkin saya pribadi mungkin juga agak sulit membedakan antara nilai dengan harga dari beberapa contoh tadi yang Ustadz coba munculkan tadi. Nah, ini yang Ya, agak-agak harusnya nilai itu tidak tergantung harga. Harusnya ya, harusnya nilai itu tidak tergantung harga. Tetapi dalam kapitalisme akhirnya orang menilai justru rujukannya harga. Jadi dalam kapitalisme itu menjadi sulit untuk mencari nilai sehingga justru rujukannya itu harga. Mungkin sebelumnya sudah saya kasih contoh ya. Kalau kita makan AC Rapiah, AC Rapiah harganya 20.000 ya 1 kilo 20.000. Rasanya manis setingkat dengan kelengkeng lah. Sementara kalau kita beli kelengkeng Thailand, katakanlah harganya 80.000. Sebenarnya itu nggak jauh beda kok itu. Kalau kelengkeng Thailand lebih mahal ya selisihnya sedikit lah. Lah, tapi karena kenapa mahal? Ya transportasi, ya transportasi, perawatan, pengawetan, gitu. Kan semuanya dihitung sehingga jatuhnya lebih mahal. Tapi orang Indonesia kok ya mau, kok ya laku, gitu loh. Kok ya laku, gitu. Karena apa? Karena udah nggak peka lagi tentang nilai, rujukannya nilai tentang harga. Jadi seperti itu, gitu. Kalau saya dulu ketika saya masih ngurusi sapi, saya cari untuk makanan sapi itu apa? Sapi satu hari butuh berapa protein? Berapa gram protein? Itu saya cari dari mana? Bisa jadi dari hijauan rumput ya, bisa jadi dari ampas tahu, bisa jadi dari konsentrat. Untuk mendapatkan itu saya paling murah mana? Gitu. Berarti kan untuk mendapatkan nilai yang sama, yaitu gizinya, untuk mendapatkan nilai yang sama saya cari harga yang paling murahan begitu. Jadi konsentrasi saya adalah gizinya, proteinnya, nilainya, nilainya itu proteinnya. Nah kalau sekarang kan ya orang kan kadang-kadang ya harganya mahal berarti pasti bagus. Ya.
Ya belum tentu. Ya bisa jadi begitu, tapi kalau kita lihat contoh antara perbandingan antara Aceh Rapiah, Aceh Rapiah dan apa tadi? Aceh Rapiah dan apa? Keranjang tadi ya terlalu senjang lah. Apalagi orang sekarang makan durian utangking harganya 1 kilo 600.000, 700.000. Itu kan karena gorengan opini. Kalau mau nyari lokal yang nggak jauh beda, nggak jauh ya banyak lah gitu loh. Mau ya kan mau nyari durian lokal yang nggak jauh banget dari itu kan. Di Semarang ada durian Kumbokarno, di Bogor ada durian Matahari. Ya nggak jauh-jauh banget lah. Di Purwokerto ada durian Bawor, kan. Nggak jauh-jauh banget gitu loh. Kalau tapi orang karena digoreng itu ya mau gitu loh. Gitu. Oh, jadi orang itu jadi korban industri. Orang menjadi korban industri itu kayak gitu. Itu ya demikian. Ya ada manipulasi di sini. Harusnya harga itu merujuk pada nilai. Sekarang untuk tahu nilainya merujuk pada harga. Gitu. Kan nggak kritis lagi, orang nggak kritis lagi. Demikian. Ya, alhamdulillah. Em, kita masuk ke pertanyaan di komentar Ustaz dari akun Ibu Reni atau Mbak Reni Sari. Afwan Ustaz izin bertanya, mengapa teori tentang nilai atau value di dalam kapitalisme bisa bertahan sampai saat ini dan tidak disadari kebobrokannya oleh kaum muslimin? Nah, ini gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Bukan nggak disadari ya, tapi karena namanya apa ya, namanya orang dikuasai ya begitu. Kadang orang mikir juga, tapi kok gini-gini terus gitu loh. Kayak kita milih presiden aja lah, kan dibohongin berkali-kali kan mau terus gitu. Ya karena pilihannya itu jadi ada ada penguasaan opini, ya. Ada dominasi opini. Itu kalau dibohongin sampai 3 kali, itu pun pasti banyak yang masih mau dibohongin lagi gitu loh. Ya sebenarnya orang mikir juga, jadi demikian ya. Ya, berarti eh, kesadarannya belum berarti ini Ustadz ya. Ya, ya gini ya, dulu rakyat itu banyak yang jadi petani, jadi pedagang gitu itu lebih ini ya, lebih pertimbangan pada pada bahan produksi gitu barangkali lebih jeli ya. Tapi kalau sekarang rakyat mayoritas mayoritas pekerja dan PNS itu ya ya ini sudah ikut arus saja, ikut arus. Jadinya mengikuti iklan aja kira-kira seperti itu. Ya, Ya, kembali kami undang buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi menggunakan kesempatan ini bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau yang mau berinteraktif langsung ya. Em, ini kita coba masuk ke poin sembari menunggu dari jamaah yang lain Ustaz. Kita masuk ke poin tentang eh, tatanan sosial Ustaz di sosialis komunis Ustaz. Ya, mungkin ini kita coba review ke beberapa poin yang sebelumnya pernah Ustadz sampaikan. Em, yang sedikit boleh direview Ustadz tentang apa yang membedakan masyarakat sosialis dengan komunis. Yang ini kan beberapa kali ada di apa masyarakat sosialis, komunis atau kapitalis Ustadz maksudnya. Yang ini juga pernah dibahas oleh Setakiuddin di dalam kitab awal sekali ya, dalam kitab Nidhamul Islam. Nah, di sana memang ada beberapa kali beliau coba kutip atau beliau bahas. Nah, bagaimana kita bisa menyederhanakan pembahasan di dalam kitab itu, Ustaz, terkait dengan tatanan sosial di sosialis ataupun komunis dengan kapitalis, Ustaz. Nah, ya, sederhana pembahasannya, Ustaz. ya baik ya. Kapitalisme itu
muncul ketika para pelaku ekonomi merasa dikorbankan, gitu ya. Para pelaku ekonomi merasa dikorbankan. Mereka yang kerja yang menikmati kok dayang-dayang istana, gitu. Ya, pegawai sipil kerajaan, kurator perpustakaan, ya, gitu. Kok yang menikmati malah orang-orang kayak gitu, padahal yang menghasilkan produksi itu petani, pedagang, gitu. Jadi ini pemberontakan para pelaku ekonomi pada kerajaan. Maka sistem ini akhirnya mendewakan pelaku ekonomi. Harusnya itu swasta aja yang bertanding. Kita buktikan siapa yang lebih ahli dalam ekonomi, dia yang lebih layak kaya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dan dialah yang lebih layak untuk mendapatkan materi. Nah, kemudian kan kerajaan kan berpikir yang penting stabilitas negara, yang penting stabilitas negara kan gitu. Nah, kapitalis membalas, enggak, orang paling mulia itu yang sumbangan atas ekonomi itu paling tinggi ya. Akhirnya apa? Mencari materi itu justru didewakan. Mencari materi itu didewakan. Dan mencari materi itu harusnya dikasih kesempatan. Itu yang tadi yang level tinggi, yang level bawah. Loh, kami cuma mencari sesuap nasi, masa diganggu dengan sekian ini, pajak dan lain-lain. Harusnya udahlah, nggak usah pajak-pajakan. Ya ada benernya kalau itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kejengkelan pada pemerintah itu akhirnya memunculkan ekonomi. Nah, kemudian oleh kalangan pro pemerintah pro stabilitas. Dan nanti kalau terjadi kebijakan sosial gimana? Enggak. Jawaban pro kapitalis begitu. Enggak. Nanti biarkan aja semuanya bersaing di pasar. Biarkan semuanya bersaing di pasar nanti justru akan menghasilkan produsen-produsen yang kompeten dan menghasilkan konsumen-konsumen yang bijaksana. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau diperlombakan itu yang baik dia yang menang, yang berkualitas dia yang menang. Kira-kira seperti itu. Ya kayak para motivator sekarang lah kira-kira sekarang. Jadi tiga itu ya. Pertama swastanisasi, kedua materialisme, ya. Yang ketiga mekanisme pasar. Itu ciri khas kapitalisme. Nah, seakan-akan baik, ternyata ini diberontak dari bawah, yaitu para pekerja. Ya, yang mendewakan swasta itu salah. Nyatanya yang terjadi justru oh, para pengusaha justru menindas buruh. Kemudian semuanya berlomba-lomba mencari materi, tapi justru kami dikerjain. Justru kami itu korban keserakahan karena orang-orang yang mencari materi. Akhirnya bukan materi lagi, bukan ekonomi yang dibahas, tapi sosial. Ya, akhirnya ke sosial pembahasan. Kemudian mekanisme harga juga tidak bisa diandalkan. Yang terjadi kesenjangan sosial. Yang penting adalah adanya para kaum proletar bersatu mengusir para swasta, mengusir para pengusaha. Dan muncul diktator proletariat. Jadi komunisme mengecam mengecam swastanisasi, mengutamakan negara, kemudian mengecam materialisme, mengutamakan sosial, kemudian mekanisme pasar, mengutamakan diktator proletariat. Kira-kira kayak gitu. Demikian ya. Ya, eh, ada beberapa poin juga nih Ustaz, mungkin yang diskusi kita eh, terkait dengan ini Ustaz. Apakah selamanya kapitalisme itu menolak ide-ide atau beberapa gagasan dari sosialisme sehingga mereka anti terhadap sosialisme atau mereka akomodatif Ustaz. Contoh misalnya Ustaz, ini contoh. Ya, ya jadi gini, eh, kapitalisme tetap akan bertahan pada tiga prinsip yang tadi ya, swastanisasi, materialisme, dan mekanisme pasar.
Karena memang itu prinsipnya, memang fitrahnya, gitu ya. Memang itu fitrahnya. Tetapi dalam perjalannya ada kubu radikal, ada kubu moderat, ya kira-kira seperti itu. Gitu. Kubu radikal itu misalkan Partai Republik Amerika. Sudah, negara nggak usah campur tangan. Mekanisme pasar apa swastanisasi yang penting. Semuanya serahkan swasta. Kira-kira seperti itu ya. Semuanya serahkan swasta. Kemudian fokus fokus biar negara ini dikuasai para pendekar ekonomi. Sehingga materialisme itu justru bagus karena akan merangsang orang berusaha. Buktikan bahwa siapa yang berhasil dalam ekonomi berarti dialah pahlawan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme pasar itu wajib. Kalau ada yang hancur karena mekanisme pasar, ya berarti dia salah. Jangan ditolong. Kira-kira seperti itu. Nah, ternyata apa imbas dari gaya-gaya Partai Republik tadi perusahaan bersaing hancur-hancuran. Karena perusahaan bersaing hancur-hancuran, akhirnya muncul karyawan, akhirnya banyak karyawan dipecat. Banyak karyawan dipecat karena efisiensi tenaga kerja dalam demi persaingan, demi persaingan maka banyak tenaga kerja dipecat. Akhirnya rakyat jadi pengangguran. Kalau rakyat banyak pengangguran terjadi kriminalitas. Nah, ternyata bermasalah sehingga mulai 1932 Presiden Franklin Delano Roosevelt mencanangkan program-program pemerintah targetnya supaya pengangguran kerja sehingga pengangguran itu sanggup membeli, dengan sanggup membeli maka perusahaan ekonomi akan meningkat, maka ekonomi akan meningkat. Dan sebenarnya Prabowo itu berpikir gaya-gaya Partai Demokrat, ada makanan makanan siang, makanan bergizi gratis, kemudian nanti dilakukan oleh prosesnya dilakukan oleh kelurahan, dilakukan oleh koperasi, dilakukan oleh lembaga-lembaga di desa, BUMD, dilakukan oleh jamaah masjid, ya kira-kira seperti itu, sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Kira-kira begitu maunya Prabowo itu begitu. Sebenarnya ini ikut-ikutan Roosevelt, ikut-ikutan banget Delano Roosevelt. Cuma apakah sanggup? Kalau Roosevelt memang jadi membangkitkan Amerika itu. Cuma masalahnya di Indonesia kan banyak korupsi, apa-apa setengah hati kan gitu. Nah itu problemnya. Jadi kalau Partai Demokrat itu ya swasta ya swasta, tapi nggak usah fanatik-fanatik banget lah. Ada sekian persen yang dipegang negara. Ya ini bisa menolong swasta kira-kira seperti itu. Jangan apa-apa materialisme lah. Nanti terlalu persaingan, jangan terlalu persaingan. Tetap harus ada program pemerintah yang yang bisa menopang masyarakat sehingga tetap harus ada sisi sosial di perusahaan. Akhirnya muncul program CSR di perusahaan. Itu gaya-gaya Partai Demokrat gitu. Jangan apa-apa mekanisme harga lah. Jangan total mekanisme harga. Tetap harus ada yang ditangani pemerintah. Pendidikan, kesehatan itu ditangani pemerintah. Kemudian kesehatan bikin iuran, iuran ya kayak BPJS ya kira-kira. Ya, jadi kayak BPJS itu meniru Partai Demokrat, meniru Partai Demokrat Amerika. CSR meniru Partai Demokrat Amerika. Programnya Prabowo makan siang gratis, makan bergizi gratis itu juga meniru Partai Demokrat Amerika. Kira-kira seperti itu. Jadi ya apa pemerintah tetap tapi nggak total lah gitu loh. Katakanlah swasta dua pertiganya, pemerintah sepertiga. Maunya semuanya swasta gitu. Kira-kira seperti itu. Demikian ya. Ya. Coba kami konfirmasi, Ustadz, buat jemaah ada yang ingin bertanya lagi? Nah, kalau tidak ada ini mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustadz, sebelum kita tutup. Ada tadi Ustadz berapa kali coba singgung, baik teori ekonomi
maupun teori politik ya, itu kan saling dikritisi ya. Teori sosialis dikritisi oleh kapitalis, teori dari kapitalis dikoreksi oleh sosialis. Nah, tetapi dalam beberapa teori, contoh misalnya Ustaz di dunia pendidikan misalnya, atau sains lah kita bilang, scientific misalnya. Ini contoh saja Ustaz, mungkin teori Darwin misalnya, kemudian teori energi misalnya, kekekalan energi. Ini kan teori-teori yang mungkin menurut kita secara saintifik muncul dari tokoh-tokoh sosialis Ustaz. Nah, namun apakah ini menjadi sesuatu yang akomodatif di para saintis ya, mungkin para saintis kapitalis, sehingga ini tidak terlalu berbahaya bagi mereka mungkin sebagian. Atau ini sisi dimensi yang berbeda Ustaz. Kalau yang tadi mungkin lebih spesifik ada pemikiran ataupun teori politik, ekonomi sehingga perlu dikritisi. Kalau ini tidak masuk misalnya. Ini gimana Ustaz tanggapan Ustaz? Ya, ya, jadi pada abad 18, 19 itu muncul paham yang namanya rasionalisme. Rasionalisme itu nanti berkembang lebih jauhnya ke sekularisme gitu ya. Tapi prinsipnya begini, itu mempertentangkan ilmu pengetahuan dengan agama ya. Jadi banyak hal yang dianggap menurut mereka ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan agama dan yang dimenangkan adalah ilmu pengetahuan ya. Ada ketidakpercayaan pada agama. Gitu. Ada paling enggak ya percayanya berkurang jauh lah. Inilah paham rasionalisme itu begini ya. Paham rasionalisme ya Hegel gitu ya. Ya Hegel, Darwin, kemudian Malthus, eh, kemudian di Indonesia yang akhirnya bikin garis garis geografi antara Sulawesi dan Kalimantan itu Wallace ya. Itu Wallace yang akhirnya bikin garis Wallacea itu ya. Wallace itu tokoh-tokoh rasionalisme gitu. Tokoh-tokoh rasionalisme intinya pengetahuan dihadapkan dengan agama. Kata mereka rasional itu yang benar itu yang rasional, bukan yang dogmatis ya kira-kira seperti itu ya. Itu bahasa mereka loh ya, bahasa mereka. Nah, akhirnya lebih jauh, udahlah kalau gitu agama dikasih porsi tapi nggak usah banyak-banyak pada kehidupan privat aja. Udahlah agama pisahkan dari negara. Udahlah agama pisahkan dari kehidupan masyarakat. Udahlah agama pisahkan dari kehidupan publik. Akhirnya muncul sekularisme. Sekularisme. Lebih jauh ada yang lebih lebih nggak percaya lagi ya. Agama nggak bisa dipercaya. Agama bikin orang percaya mistik. Harusnya kerja malah nggak kerja. Harusnya diobati malah nyari dukun. Akhirnya muncul ketidakpercayaan pada agama. Karena muncul ateisme. Ateisme. Kalau sekularisme akhirnya menjadi fondasi kapitalisme, maka ateisme menjadi fondasi sosialisme. Tapi pada awalnya itu sama-sama berangkat dari rasionalisme. Demikian ya. Jadi terakhir mungkin ini sebelum ditutup berarti teori tentang kekalahan energi, kemudian juga teori Darwin tentang awal mula Big Bang dan juga manusia itu sesuatu yang akomodatif berarti ya, diakomodasi oleh kapitalis dan ini tidak mempengaruhi ideologi mereka berarti Ustaz ya. Ya, ya, ya kapitalis maupun sosialis mereka memakai semua. Karena itu kan justru lahir sebelum kapitalis dan sosialis. Ya, Ya, alhamdulillah kalau begitu. Sekarang Ustaz, jazakallah. Kira-kira ada yang ingin sama disampaikan aja. Ustaz? Ini kayaknya nggak ada lagi dari pertanyaan jamaah. Kira-kira ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement Ustaz? Yang saya sampaikan intinya Islam ya'lu wa la yu'la alaih saja ya. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Yang dari situ semoga kita belajar lebih detail ya, ada hal-hal terkait Islam seperti ideologi gitu ya. Contohnya sederhana kalau rakyat itu fokus pada nilai gitu ya daripada harga itu rakyat juga lebih cerdas gitu ya. Ya karena saya ngawal konsumsi ponpes, saya yang belanja saya kan
Jadi berpikir untuk mendapatkan protein itu dengan harga 35.000, maka mana yang lebih optimal, kadang telur, kadang ikan kembung, kadang ikan salem misalnya seperti itu. Cari yang lebih murah karena proteinnya hampir hampir sama kan harganya ganti-ganti. Contoh seperti itu. Jadi membuat kita itu lebih jeli, lebih jeli ya. Kemudian itu terkait dengan nilai ya, fokus pada nilai gitu. Nah kemudian terkait dengan apa menghargai bahan baku misalkan. Nah itu kalau negara campur tangan dalam ekonomi, negara campur tangan dalam ekonomi, pendidikan digratiskan, kesehatan digratiskan, berarti kan ya rakyat kebutuhan belanjanya kan jadi yang semula 3 juta bisa di bawah 1,5 juta. Belum kalau peranan negara tinggi maka banyak hal yang bisa diefisiensikan. Ya tapi kalau kita menegakkan daulah Islam ya awalnya korban dulu. Itu kan kalau udah jaya. Kalau udah jaya kayak gitu. Kalau udah jaya ya rakyat bisa menikmati sapi wagyu ya. Yang mahal, yang baru lihat bentuknya aja udah keren banget itu. Itu itu kalau kebijakan. Tapi itu kalau Islam udah jaya gitu ya. Kalau kalau negara baru didirikan ya kita fokus mengabdi pada Allah lah. Kalau nggak bisa dapat dunia ya dapat surga lah. Itu kira-kira seperti demikian ya.